Di lagu ini kalau kita perhatikan ada 3 macam not yang digunakan yang berdasarkan nilainya ya. Yang pertama adalah nilai not seperempatan atau crotchet, terus kemudian not setengah atau minim, kemudian ada not dotted minim namanya ya. Jadi nilainya 3 ketukan kalau di lagu ini. Dotted tidak selalu dengan minim ya. Jadi dotnya itu tidak harus selalu menempel ke minim, bisa menempel ke dotted crotchet, dotted quaver dan sebagainya. Dan ada caranya untuk menghitung bagaimana kok kita bisa tahu ini 3 ketukan gitu. Untuk caranya tidak Alicia jelaskan secara detail karena itu penjelasan music theory, nanti akan jadi panjang tutorialnya. Kalian boleh melihat ke buku pelajaran piano untuk pemula yang Kak Alicia tulis. Linknya ada di bawah video ini, bisa kalian lihat di situ. Nah, ini 3 ketukan ya. Sekarang kita lihat time signature-nya. Jadi indikator waktunya, jadi ada 3/4. Maksudnya adalah dalam satu bar, setiap bar itu ada 3 ketukan. Masing-masing ketukan nilainya sama dengan 1 not seperempatan seperti ini ya. Jadi maksudnya ada 3 not seperempatan seperti ini, atau not lain yang nilainya totalnya sama dengan 3 not ini. Nah ini nilainya 3/4 ya totalnya, maka cuma ada 1 not ini aja ditahan panjang. Kemudian nilainya 2 ketukan kalau untuk minim, jadi maka dia ditahan 2 ketukan crotchet, kemudian ini crotchet dan seterusnya ya. Kita coba bunyikan. Kira-kira seperti itu bunyinya. Sekarang Kak Alicia akan berhitung sambil main. Karena ini hanya ada crotchet dan juga minim dan dotted minim saja, maka kita bisa menggunakan cara berhitung yang hanya menggunakan satu suku katanya. Jadi misalkan kayak 1, 2, 3, 1, 2, 3, atau kalau mau bahasa Indonesia tu, wa, ga, tu, wa, ga, seperti itu. Ya. Kenapa kok Kak Alicia secara spesifik menjelaskan ini? Karena nanti ketika nilai not sudah semakin kecil, dalam artian ada yang lebih kecil lagi nilai notnya dibandingkan crotchet, ada yang 1/8, 1/16, maka kita akan menggunakan 2 suku kata dalam bahasa Indonesia untuk berhitung. Kita akan menggunakan 1, 2, 3, dan masing-masing suku kata nilainya akan berubah gitu ya, sesuai dengan nanti kondisi lagunya. Maka Kak Alicia secara spesifik menjelaskan ini. Oke, kembali ke lagu ini. Jadi kita hitung, kita coba dengan bahasa Indonesia aja ya hari ini. Jadi kita hitung, ini kita ambil suku kata terakhirnya aja, tu, wa, ga, tu, wa, ga, dari 1, 2, 3. Oke, jadi kita mainkan sambil kita hitung. Tu, a, ga, tu, a, ga, tu, wa, 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 ga. Seperti itu ya. Selamat mencoba semuanya. Kak Alicia di sini tidak akan membuat video mengenai tutorial mengenai performance indicator, jadi tidak akan menjelaskan mengenai indikasi temponya cepat atau lambat atau tanda-tanda performance direction namanya. Jadi tanda-tanda misalkan ini harus dimainkan perlahan-lahan melambat atau mengeras melembut seperti itu, forte, piano dan sebagainya, karena di versi Kak Alicia ini tidak ada tanda-tanda sama sekali, jadi polosan versi ini ya. Nanti kalau kalian membuka buku APRSM yang asli, publikasi dari APRSM, kemungkinan di situ akan ada tanda dari editor, mana harus dimainkan keras, lembut, kemudian mana harus dimainkan secara legato atau tidak legato, terus dikasih tahu juga mungkin temponya harus seberapa cepatnya ya. Yang pasti Kak Alicia jelaskan di sini, legato itu maksudnya kalian mainnya sambung menyambung dan biasa ditandai dengan tanda slur
Ini Kak Alicia contohkan slur itu bentuknya lengkung seperti ini. Tapi kalau misalkan diputus-putus mainnya, maka ada tanda seperti ini, titik begitu ya. Kemudian forte maksudnya keras, disingkat F. Piano maksudnya lembut, disingkat P. Kemudian ada tanda juga yang bentuknya seperti mulut, jadi bisa membuka atau mengecil seperti ini. Ini maksudnya mengeras secara perlahan, melembut secara perlahan, seperti itu ya. Oke, kalau kalian ada yang kurang paham mengenai rhythm atau mengenai tanda-tanda performance direction ini, kalian boleh berkonsultasi dengan Kak Alicia. Siapkan pertanyaan kalian dan boleh kontak Kak Alicia. Selamat mencoba semuanya, selamat latihan. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan Kak Alicia, kalian bisa menghubungi nomor kontak kami di 0812 1103 5093. Sesi konsultasi bukan merupakan les, tidak bersifat rutin. Kalian boleh booking hanya sekali, 2 kali, 4 kali, atau lebih. Pastikan kalian mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah kalian selama berlatih piano sendiri. Kemudian kalian tanyakan di sesi konsultasi tersebut. Kak Alicia akan dengan senang hati dan sebisa mungkin membantu untuk menjawab semua pertanyaan dan masalah kalian.